mukanya jadi putih pucat dengan mulut yang berwarna hitam. Siapkan headset Anda mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Open Soul. Open your mind, open your soul. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Kali ini seperti biasa kita akan membacakan chat horor, dimana tetap ya videonya saya ambil dari akun TikTok @maram.id ya teman-teman ya. Silahkan kalian lihat di situ videonya, dan teman-teman juga bisa membagikan pengalaman pribadi kalian yang berkaitan dengan hal mistis ataupun hal yang mengerikan melalui email di bawah ini teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga Facebook dan juga Twitter, supaya nanti teman-teman bisa ya sedikit menambah teman lah di situ ya. Oke, langsung aja. Jadi gini teman-teman, untuk cerita kali ini saya ambil judul Wanita Setengah Manusia. Jadi singkat cerita teman-teman, ini ada dua percakapan di sini yang saya tangkap antara Dokter Stefani dan juga Dokter Stefani dan juga Suster Nadia teman-teman ya. Jadi Dokter Stefani dan juga Suster Nadia ini itu memiliki satu pasien yang bernama Miss Laurencia. Dan saya nggak tahu ini pasien dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia memiliki perangai yang aneh ya. Jadi ada hal-hal yang dia lakukan itu di luar nalar teman-teman. Nanti kayak apa sifat ataupun perilaku yang dia lakukan ya dari Miss Laurencia ini. Tapi kalau di chattingan yang saya baca itu dengan inisial pasien 002 atau 002 ya teman-teman ya. Kita langsung masuk dan kita baca chat horornya. Jadi di sini teman-teman, chattingnya Suster Nadia kepada Dokter Stefani ini adalah pukul 23.03 malam ya, jam 11:03 teman-teman ya. Karena memang mungkin dia shift malam teman-teman. Oke, kita langsung bacain aja ya. Dok, boleh saya izin keluar? Kemudian dijawab, iya silakan, tapi tolong jangan lupa pasien di kamar 002 atau 002. Baik dok, jika sudah nanti saya akan kabari lagi dok. Oh iya dok, pasien sudah bisa ditinggal semua dan berjalan dengan lancar dok. Semua obat dan makan semua sudah siap. Oke, itu sebagai suster yang baik ya. Kemudian di 23.12 ya. Oh berarti agak lama ya dokternya ini jawabnya. Baik kalau begitu, saya akan segera ke lokasi. Ini saya masih menunggu dokter Elisa. Mohon bisa berkoordinasi dengan perawat Ratih, dia yang biasa menangani Miss Laurencia sejak 3 bulan terakhir ini. Ya, jadi Miss Laurencia ini pasien udah lama ya, termasuk lama 3 bulan loh. Saya nggak tahu ini rumah sakit apa ya, rumah sakit umum ataupun mungkin klinik ataupun rumah sakit jiwa, saya nggak tahu ya di sini. Dia memiliki sedikit perbedaan dengan pasien lainnya dan terkadang membuat saya takut. Dengan emot ini ya, kayak sedih gitu, sedikit sedih dan bingung ya, takut gitu ya. Tolong Anda dan perawat Ratih dapat saling tanya karena dia yang paling memahami keadaan Miss Laurencia. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman ya. Kemudian jawab, baik dok, memang kenapa dengan Miss Laurencia, apakah ada hal yang aneh? Suster Nadia tanya kepada dokter. Begini Suster Nadia, Miss Lauren akhir-akhir ini mengalami stres berat akibat kejadian yang menimpa anaknya hingga masuk ke rumah sakit jiwa. Oke. Anaknya diduga sebagai penyidap gangguan jiwa karena terdengar kabar bahwa anaknya melakukan ritual sesat. Oh my god. Ritual sesat ya. Sehingga kini dia mengalami gangguan dari makhluk astral yang juga membuat ibunya terkena imbasnya seperti sekarang ini. Nah, berarti jelas nih teman-teman, ini bukan apa ya? Bukan rumah sakit biasa teman-teman ya. Mungkin di sini juga sekaligus tempat
rehabilitasi untuk orang gangguan jiwa juga teman-teman ya. Mohon jika Miss Laurencia melakukan hal-hal aneh, tolong cepat beritahu saya dan kalau bisa, Anda rekam untuk bukti ke pihak keluarganya bahwa hal yang dilakukannya adalah hal di luar akal. Oke. Dan dengan emot sedikit menyerah dan juga ya, emot gini ya. Kemudian dijawab, "Baik dok, saya akan selalu memantau pasien 002. Saya akan lakukan apa yang ditetapkan sesuai dengan aturan." Oke, berarti suster yang baik seperti ini ya. Baguslah kalau begitu, silakan cek keadaan pasien 002 itu ya. Mohon jangan takut dengan keadaan fisiknya yang sedikit menyeramkan. Oh my god. Dari percakapan dokter itu udah mengidentifikasikan ya bahwa si Miss Lauren ini ya mungkin menyeramkan bagi dia gitu ya. Oke. Walaupun begitu, Miss Laurencia tetap pasien kita yang harus dilayani dengan sepenuh hati. Oke. Ya sebagai kode etik dalam bidang kesehatan ya. Siap dok, saya akan cek keadaan pasien terlebih dahulu. Ini dari jam 23.24 teman-teman ya. 23:24. Kemudian dijawab sama suster Nadia itu pada pukul 23:27 teman-teman. Dokter, saya sedang bersama pasien 002. Apakah memang keadaan pasien seperti ini dok? Dan suster Nadia mungkin ya dari percakapan ini baru pertama kali ya menangani Miss Laurencia ini. Dan saya nggak tahu apakah dia baru pertama kali kerja di sini ataupun baru pertama kali menangani Miss Laurencia ya. Matanya menghitam dan tampak tidak normal. Teman-teman. Oh, ternyata suster Nadia itu ngirim videonya. Dan sesuai dengan perintah yang dokter Stefani tadi perintahkan, kalau ada hal-hal yang aneh, silakan direkam. Oke, kita lihat videonya. Ini Miss Laurencia teman. Dari gambarnya udah mengerikan ya. Udah nakutin banget, nyeramin ya. Coba kita lihat untuk rekaman suster Nadia kayak apa. Oh my god. Itu mukanya Miss Laurencia pucet banget dan saya sendiri kalau misalnya ketemu sama orang kayak gini tuh udah takut ya teman-teman ya, karena mukanya pucat, kemudian matanya tuh, kantung matanya tuh hitam gitu ya, dan saya nggak bisa menyimpulkan dia itu mungkin sakit apa gitu karena depresi yang dialami oleh Miss Laurencia ini. Tapi yang jelas Miss Laurencia ini mungkin juga terkena imbas dari anaknya ya, yang tadi sudah melakukan ritual sesat itu, sehingga mungkin berimbas kepada orang tuanya juga teman-teman ya. Jadi kayak gini, kita tulisin lagi nih videonya. Ini udah ngeri banget. Itu suster Nadia tampak lagi nuntun Miss Laurencia. Oke. Jadi kelihatan suster Nadia tuh dengan sabar nuntun Miss Laurencia ini dengan penuh pelayanan ya teman-teman ya, karena sebagai seorang suster ya itu tugas mereka ya, seperti itu ya. Dan si Miss Laurencia sih biasa-biasa aja gitu ya, nggak melakukan hal-hal aneh untuk yang pertama ini gitu ya, karena belum menunjukkan hal-hal yang aneh maksudnya. Cuma dari fisiknya udah menunjukkan bahwa ada hal yang mengerikan dan juga tampak nggak normal di situ teman-teman. Dan wajahnya tuh ngeriin banget ya, mengerikan, sumpah mengerikan, karena hitam semua gitu ya. Oke, kita kembali ke chatnya tadi. Setelah mengirimkan video tadi ya tentang keadaan Miss Laurencia teman-teman, saya sedikit takut untuk memeriksa dan mengajaknya keluar ruangan, tapi saya memberanikan diri untuk mengajaknya keluar kamar. Oke. Kemudian dia sungguh dingin, kurus, dan tampak tidak bersemangat dok. Oke. Iya, karena ya dingin maksudnya apa ya?
dingin dari suhu tubuhnya atau dari sikapnya dia ke Suster Nadia tuh nggak tahu. Di sini maksudnya gimana? Kurus dan tampak tidak bersemangat. Iya, kurus banget teman-teman ya. Kasihan ya kalau misalnya kalian punya ibu, harusnya ya. Ya bersyukurlah bisa ngurus ibu kalian ya. Kemudian nyambung lagi di chattingnya, betul itulah yang saya katakan di awal. Pasien ini mengalami depresi yang berat dan berakibat pada fisiknya teman-teman. Kasihan banget teman-teman. Tolong suapi dia dan ajak ngobrol. Pokoknya saya pesan jangan sampai lengah. Dia terkadang melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Di luar nalar manusia teman-teman. Maksudnya apa dok? Tolong jangan buat saya takut dengan pernyataan dokter di atas. Oh my god. Ingat saja pesan saya, tolong rekam segala aktivitas pasien 002. Anda akan mengetahuinya sendiri nanti. Jadi teman-teman, ini pesanannya si dokter udah dari awal udah membuat kita takut sebenarnya, karena ingat, kemudian rekam, kemudian hati-hati gitu ya. Kalau misalnya kita dipesanin sama orang lain, pastinya kita udah takut kan, karena apalagi kita udah lihat secara langsung di awal tadi bahwa Miss Lorenzia itu keadaannya seperti itu gitu kan. Itu udah ngeri banget teman-teman menurut aku. Dan pesannya, ingat saja pesan saya, tolong rekam segala aktivitas pasien 002. Anda akan mengetahuinya sendiri nanti. Oh my god. Kemudian, baik dok. Maafkan saya telah lancang bertanya hal yang seharusnya tidak ditanyakan oleh seorang perawat. Ini perawat yang baik sebenarnya Bu, Suster Nadia nih ya. Tidak apa Suster Nadia. Kemudian itu chat terakhirnya jam 23:33 teman-teman, dan dia chat kembali pada pukul 23:41. Dokter, pasien 002 bertingkah aneh dan mengerikan. Tulang-tulangnya tampak sulit digerakkan dan gerakannya pun sangat aneh. Dengan ketakutan gitu ya teman-teman ya. Saya takut dok, kapan dokter Stefani ke klinik? Saya panik dok. Berarti ini bukan di rumah sakit teman-teman, tapi di klinik. Tapi yang jelas ini bukan klinik biasa ya teman-teman ya, tapi klinik tempat orang-orang juga mengidap gangguan jiwa teman-teman ya, penyakit mental tentunya. Saya takut dok, kapan dokter Stefani ke klinik? Saya panik dok. Dengan emot nangis teman-teman. Kasihan banget dokter Suster Nadia nih, karena dokter Stefani belum datang ya. Dia masih nunggu dokter Elisa. Kemudian saya di sini hanya berdua, tidak ada teman lagi. Tadi Suster Tina sudah pulang karena anaknya sakit. Dokter cepat ke sini. Gitu. Kasihan banget, dia ketakutan teman-teman ya, karena Suster Nadia sendiri bersama Miss Lorenzia ini gitu kan. Dia bertingkah aneh dok, saya takut. Dan dia ngirim video lagi teman-teman, kita lihat videonya kayak apa. Sumpah ini udah mulai merinding lagi teman-teman ya. Kita lihat videonya kayak apa teman-teman, Miss Lorenzia apa yang dia lakukan teman-teman ya. Oh my god, dia sumpah. Aduh. Ini tampak dari gerakan dia tuh aneh banget teman-teman, kayak apa ya, kayak orang kerasukan gitu ya teman-teman ya, kayak orang kerasukan gitu teman-teman. Dan dia bukan, ini udah tampaknya beda dengan yang pertama teman-teman, beda dengan yang pertama karena apa ya, perilakunya yang tadi dingin dan gak ngelakuin apa-apa gitu teman-teman ya, kemudian berubah menjadi dengan perilaku yang sangat aneh dan janggal gitu tuh. Ini aneh banget teman-teman ya. Kita lihat lagi, terusin lagi. Oh my god. Apa ya? Kenapa kayak gitu? Saya nggak tahu kenapa perilakunya aneh banget kayak gitu. Dan dari tubuhnya yang kering, kurus gitu ya, kemudian jari-jarinya itu kelihatan kayak panjang-panjang gitu teman-teman. Tadi pas waktu di awal tadi video, Miss Lorenzia itu nggak terlalu panjang tangannya, tapi ketika dia melakukan hal yang aneh tadi ini, Suster Nadia
ngirim video ini tuh udah ngeri banget ya. Jari-jari tangannya kayak tampak kurus banget teman-teman, kurus, pokoknya ngeri teman-teman ya. Coba kita zoom ya teman-teman ya, kayak apa. Sumpah ini, kalau aku di posisi dia juga, Suster Nadia juga pastinya akan takut teman-teman, karena ya dia bertingkah aneh aja gitu, gerakan-gerakan dia nangkuk-nangkuk kayak gini gitu kan. Sumpah. Oke, kita kembali ke chatnya. Dia tampak bukan seperti manusia teman. Suster Nadia bilang kayak gitu, dokter tolong cepat kemari. Baik, 20 menit saya sampai di sana. Di sini macet dan tidak bisa dihindari, Suster Nadia. Bersabarlah dulu. Ya Allah, kasihan banget. Suster Nadia tinggal sendirian dengan ketakutan gitu otomatis ya. Sebentar saya akan ambil jalan cepat. Maksudnya jalan pintas teman-teman, mungkin ini maksud ya. Iya dok, pasien saya antar ke kamar dulu. Saya sudah tidak kuat menahannya. Ya karena dia takut atau otomatis ya teman-teman ya. Iya, antarkan saja ke kamarnya. Baik dok. Ini di jam 23.45 teman-teman. Kemudian di jam 23.48 teman-teman, dia panggil dokternya. Dokter, dengan emot nangis teman-teman. Dokter, dan dia panggil lagi, chatting lagi teman-teman, dengan emot ketakutan banget teman-teman ya. Dokter cepat kesini. Dan mungkin dia nangis hiks gitu ya. Soalnya ini chattingannya hiks gitu. Berarti dia tuh benar-benar ketakutan teman-teman. Dia bukan manusia dok. Apa yang maksudnya? Dia bukan manusia dok. Ya Allah. Kenapa suster? Apa yang terjadi? Apa ada hal buruk yang terjadi suster? Suster Nadia? Dokter, dia terbang. Dia terbang. Gimana caranya manusia bisa terbang coba? Apa? Apa maksud suster? Dia berubah menyeramkan dan terbang. Saya takut dok. Ya Allah. Ada manusia terbang? Gak mungkin kan? Apa? Dan dokter pun juga takut gitu ya. Kemudian suster Nadia tuh ngirimin video. Sumpah. Ini dulu nakal banget ya. Coba kita lihat videonya teman-teman ya. Oh my god. Dia benar-benar terbang teman-teman. Dan wajahnya itu berubah mengerikan banget. Dan tangannya itu berubah jadi hitam teman-teman. Dan di pojok, dia terbang di pojok atas teman-temannya dengan raut muka dan mulut. Aduh. Sumpah ini kan ngeri banget teman-teman. Mukanya jadi putih pucat dengan mulut yang berwarna hitam, mulut warna hitam, rambut panjang. Kemudian tangannya teman-teman, kalian bisa lihat di situ. Tangannya, nggak banget teman-teman. Sumpah, kalau saya sebagai suster Nadia pun pasti akan lari teman-teman ya. Coba kita zoom mukanya teman-teman. Sumpah ini ngeri banget teman-teman, dan aku nggak bisa bayangin kalau suster Nadia itu di hadapan dia ngerekam keadaan Miss Laurencia di hadapan dia dengan keadaan Miss Laurencianya itu terbang teman-teman. Dan ini bukan setengah manusia lagi gitu lah. Dia udah benar-benar dikuasai. Oh my god. Kemudian chatting, itu adalah pasien 002 dok. Saya tidak ingin mengurusnya lagi dok, saya takut. Padahal ini mungkin baru pertama kali ngurus Miss Laurencia teman-teman. Suster tunggu dulu, saya segera sampai. Suster Nadia. Tidak dok, saya lebih baik mundur daripada saya mengalami hal buruk terus nantinya. Maaf dok. Oh my god, suster Nadia pun menyerah teman. Dia menyerah dengan keadaan Miss Laurencia yang sangat menakutkan ya, dan juga mengerikan teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya, cerita chat horor kali ini. Dan hikmah apa yang kita petik teman-teman ya. Yang pertama ya, jangan sampai kita itu bekerja sama dengan
jin ataupun setan ataupun sebagainya. Dalam hal apapun teman-teman ya, kita tetap minta pertolongan kepada yang kuasa ya, karena bagaimanapun keadaan kita, Tuhanlah ataupun Allah lah yang menciptakan kita dalam keadaan apapun teman-teman. Jadi jangan sampai kita salah meminta ya, intinya itu. Kemudian yang kedua teman-teman, buat yang masih lengkap nih orang tuanya, benar-benar harus dijaga, tetap disayangi teman-teman ya, dihormati gitu kan, dan bersyukur ya karena masih bisa mengurus kedua orang tua ya, karena dengan keadaan seperti ini yang dialami oleh Miss Laurencia ini, udah hidup sendirian, anaknya sakit gitu ya, itu kasihan banget teman-teman ya, keadaan jadi depresi berat. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya untuk chat horor kali ini, dan ini adalah video yang kedua, dan semoga tetap memberikan salah satunya adalah motivasi dan juga imajinasi dan juga menghibur teman-teman ya, karena ini sekedar hiburan, tetapi yang jelas ada hikmah di sini yang bisa kita petik teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga Facebook, dan juga untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kalian tahu nih notifikasi untuk video yang selanjutnya ya. Semoga tambah menarik, semoga tetap di channel aku di Open Soul, Open Your Mind, Open Your Soul.